Salam, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya, saudaraku? Baik, saudaraku, sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, mari kita terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati di pikiran kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh sebentar membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang menolong kami, memimpin kami di dalam perenungan kami di pagi hari ini. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami Bapa, sucikan kuduskan kami sehingga kami layak dengar-dengaran dengan Engkau. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 19 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Lebih baik seorang miskin daripada seorang pembohong. Jadi lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Tetapi tidak banyak orang yang seperti itu ya. Tidak banyak atau jarang sekali orang yang lebih senang miskin. Sehingga mereka menempuh dengan berbagai cara supaya dia tidak miskin. Ya dengan cara apa? Menipu. Nah, itu yang dikatakan di sini, pembohong. Seorang karyawan pengen cepat-cepat kaya, sehingga dia melakukan kebohongan-kebohongan. Mengambil harta milik perusahaan, mencuri milik perusahaan, menggelapkan uang, membuat laporan-laporan fiktif, atau bekerja sama dengan pihak luar untuk melakukan markup. Ya, banyak lagi kebohongan-kebohongan dilakukan orang-orang supaya dia cepat kaya. Para pengusaha juga, pedagang, mencoba membohongi timbangan, mencoba membohongi merek, menempelkan merek yang tidak sesuai dengan aslinya. Ada yang berkata bahwa modalnya sekian, ternyata tidak seperti itu. Ya, kebohongan-kebohongan kecil, tapi itu akan berdampak tidak baik, saudaraku. Pengusaha memang harus untung, tetapi tidak harus berbohong. Kalau memang untungnya sekian, ya kita katakan aja untungnya sekian. Dan memang banyak orang yang mau cepat-cepat untung besar. Sehingga mereka melakukan penipuan atau kebohongan-kebohongan. Bahkan bisa tidak terlalu atau memang tidak peduli dengan orang lain. Ya, sehingga makanan-makanan bisa dibuat makanan-makanan yang sintetis ya. Yang kita tahu bahwa ada makanan-makanan dari plastik atau minyak goreng yang dari plastik. Saya juga tidak tahu persis ya. Tetapi kalau kita bayangkan pembohongan penipuan seperti itu sudah tidak memikirkan orang lain lagi. Yang dipikirkan adalah bagaimana supaya dia cepat kaya. Ya, para pebisnis pun tidak peduli. Ya, orang-orang yang seperti itu, yang pembohong itu maksudnya. Tidak peduli dengan keadaan orang lain. Keselamatan orang lain, sakit orang lain, dia tidak peduli. Yang penting dia bisa kaya. Kita lihat di iklan-iklan di sosial media, saudaraku, bahwa banyak orang yang melakukan pembohongan publik, yang menawarkan bisnis supaya cepat-cepat kaya. Mereka memamerkan mobil mewah yang mereka dapatkan dengan cepat, rumah yang mewah, fasilitas mewah, ya, pergi ke luar negeri, santai, dengan mengatakan bahwa mereka melakukannya sebagai passive income. Ya, tetapi ternyata itu adalah kebohongan, saudaraku. Dan ternyata banyak juga orang yang mau dibohongi, karena orang itu pun mau cepat kaya.
tidak peduli bagaimana caranya. Nah, sehingga orang-orang yang seperti itu akan mengalami satu kekecewaan. Dan ketika mereka sudah melakukan kebohongan-kebohongan, dia tidak akan puas, saudaraku. Dia akan melakukan terus-menerus sampai dia satu tahap atau level yang lebih berbahaya. Bahkan memang tidak mempercayai Tuhan lagi. Dia tidak peduli lagi dengan Tuhan. Dia tidak butuh Tuhan. Yang dia butuhkan adalah bagaimana dia memperkaya diri. Mari saudaraku, jangan kita lakukan kebohongan-kebohongan. Meskipun kebohongan kecil. Karena apa? Karena itu akan ada eskalasi yang lebih tinggi lagi. Ya. Jadi hati nuraninya sudah mulai tidak ada lagi. Sehingga dia mengabaikan hati nurani. Ya, dia tidak peduli lagi dengan aturan-aturan Tuhan, saudaraku. Ya, kita juga tidak boleh mengajarkan kebohongan-kebohongan kepada anak-anak ya. Terkadang kita mengajari anak untuk berbohong walaupun kecil ya, tapi itu akan berdampak kepada masa depannya nanti. Kita mengajari anak-anak untuk, wah katakan begini ya, nanti kalau ada tamu bilang papa lagi kemana gitu. Itu otomatis telah mengajari anak-anak kita untuk berbohong. Oleh karena itu, jangan lakukan kebohongan-kebohongan itu. Mari kita setia kepada perkara-perkara kecil ya, seperti difirmankan di sini. Dikatakan sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Setia kepada peraturan, setia kepada hukum-hukum Tuhan ya. Setia kepada perkara-perkara kecil yang sudah Tuhan berikan. Kalau kita karyawan dengan level seperti ini, ya mari kita lakukan pekerjaan kita dengan baik. Supaya karir kita bisa menanjak. Kita bekerja keras. Ya, memang tidak semua orang bisa kaya. Tetapi Tuhan juga tidak melarang orang kaya. Ya, tetapi mari kita lakukan dengan baik. Kita sudah punya porsinya. Dan kalau kita bekerja dengan baik, Tuhan pasti akan memperhitungkannya, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, mari jangan memperkaya diri dengan kebohongan-kebohongan. Lebih baiklah miskin artinya apa adanya ya. Hidup bahagia, sejahtera. Tidak perlu dikejar-kejar ketakutan ya. Nah, tidak takut menampilkan barang karena nanti ketahuan. Itu sangat tidak baik. Oleh karena itu saudaraku, mari kita tetap setia kepada Tuhan dalam hukum-hukumnya. Oke saudaraku, tentunya banyak kelakuan-kelakuan kita yang selama ini sudah melakukan kebohongan ya. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan saudaraku, renungan kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Ajar kami Bapa untuk tidak memulai kebohongan-kebohongan walaupun sekecil apapun. Dan ajarlah kami untuk tetap setia kepada Tuhan, kepada aturan Tuhan. Setia kepada perkara-perkara kecil yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan Tuhan pasti akan memberikan kami berkat-berkat sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Bapa. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, demikian renungan kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas. Horas.